Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahira Kansa Afrino dari kelas 9 Aisyah binti Abu Bakar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sedikit kultum tentang tema sholat membangun konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat adalah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan diturunkannya Al-Quran, membuat kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kembali dengan tema kultum sholat membangun konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholat menjadi solusi dari permasalahan kita. Yang pertama, kenapa kita harus sholat 5 kali dalam sehari, 17 rakaat, 34 sujud? Itu adalah yang setiap hari umat muslim lakukan. Tapi, apakah kita tahu kenapa kita harus sholat? Jelas, yang pertama karena sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan sebagai seorang muslim. Yang kedua, sholat adalah pembuktian ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, berdasarkan hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholat. Sesungguhnya, amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba saat hari kiamat adalah sholatnya. Selain itu, Allah juga berfirman pada surat Al-Muddatsir ayat 42-43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka dari itu, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ketika azan sudah berkumandang, segera ambillah air wudhu dan laksanakan sholat. Sholat bisa menjadi solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Caranya adalah di dalam sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan salat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi hamba-hambaku yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan tanpa kita sadari, dalam sholat itu kita sudah berdoa. Contohnya pada saat duduk di antara dua sujud yang berbunyi, Rabbighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang artinya adalah, ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkan segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Secara sholat artinya adalah doa. Maka setiap yang kita baca saat sholat itu sebenarnya adalah doa dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekarang, ayo kita cari tahu apa arti-arti bacaan yang kita baca saat sholat agar sholat kita semakin khusyuk. Untuk kamu yang masih belum percaya bahwa sholat adalah solusi dari permasalahan yang kamu hadapi,
Coba kita kilas balik ke dalam sejarah Islam. Yang pertama, Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa lautan yang ada di depannya akan terbelah. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak tahu bahwa api yang membakar tubuh beliau akan terasa dingin. Demikianlah seperti Allah yang menyelesaikan masalah kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita duga. Allah adalah yang menciptakan kita. Allah mengetahui segalanya, dan Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Jadi percayalah kepada Allah, Allah akan menolongmu. Allah tidak pernah memberikan cobaan kepada hambanya kecuali hamba itu sanggup melewatinya. Salat adalah kunci dari kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi jika ingin hidupmu cemerlang, jika ingin hidupmu penuh dengan keberkahan, maka laksanakanlah salat. Hampir semua nabi dan rasul menerima wahyu di bumi, tapi untuk sholat Allah angkat langsung Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan dari 50 waktu jadi 5 waktu. Bukankah itu sudah sangat meringankan kita sebagai umat muslim? Jadi sekarang yuk sholat, yuk perbaiki sholat kita. Jangan malas-malasan ketika mendengar azan masih melakukan aktivitas lain. Jadi mulai sekarang ketika mendengar azan segera ambil wudhu dan laksanakanlah sholat. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.